Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iwayan Darmayana, MTSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Baik, di sini saya Ita Mulyati dengan NPM A2G021027 akan mempresentasikan materi yang berjudul Studi Ilmiah dan Isu-isu Penting tentang Perkembangan Anak dan Remaja. Pada PPT ini ditampilkan beberapa menu, ada materi, peta konsep materi, kesimpulan, dan diskusi. Dalam peta konsep materi, studi ilmiah perkembangan anak terbagi ada pengertian, periode perkembangan, faktor yang mempengaruhi, karakteristik perkembangan anak. Selanjutnya, isu-isu penting tentang perkembangan anak terbagi lagi, ada problem, perkembangan dan permasalahan remaja, konsep, profil remaja, isu dan tantangan, penerapan, dan langkah. Baik, kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan anak. Di sini ada proses perubahan kuantitatif dan kualitatif. Maksudnya, perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, dan sampai masa dewasa. Selain itu, pengertian perkembangan anak dapat juga diartikan, yaitu manusia kecil yang mengalami perubahan dan perkembangan baik fisik maupun mentalnya. Kemudian di sini ada batasan umur anak menurut Zakiyah Darajat. Jadi, batasan umur anak menurut Zakiyah Darajat adalah kisaran umur dari 0 sampai 12 tahun. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu periode perkembangan anak. Pada periode perkembangan anak yang pertama yaitu periode sebelum kelahiran atau disebut dengan masa pranatal. Pada masa ini, semua proses pertumbuhan sangat cepat sekali. Sebagian waktunya banyak digunakan oleh anak untuk tidur. Perkembangan emosional dipengaruhi oleh psikis ibunya. Kemudian yang kedua adalah masa bayi. Pada masa bayi ini, pembentukan pola perilaku, sikap, dan emosi. Masa permulaan terbentuknya sosialisasi dengan orang lain, masa permulaan berkreativitas, dan pada masa ini, pada masa bayi adalah masa yang sangat berbahaya karena sering sekali tanpa kontrol orang tua, bayi sering jatuh dan mengalami kecelakaan. Kemudian yang ketiga adalah masa awal anak-anak. Pada masa ini anak usia kisaran 5-6 tahun. Di sini anak mulai mandiri dan memperhatikan dirinya, seperti belajar sambil bermain. Di sini anak sudah mempersiapkan untuk sekolah, anak sudah banyak mengenal huruf-huruf. Kemudian yang keempat adalah masa pertengahan dan akhir anak. Pada masa ini adalah anak usia SD. Di sini anak sudah memiliki keterampilan dan sudah mandiri, seperti anak sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama ada hereditas atau faktor keturunan. Orang tua adalah faktor utama yang sangat mempengaruhi perkembangan anak, sebab orang tualah yang mewarisi kepada anak segala potensi baik fisik maupun mentalnya. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi dua, ada faktor keluarga, ada faktor dari sekolah. Orang tua mempunyai peranan penting bagi anak untuk membentuk anak yang sehat, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Kemudian sekolah juga di sini sangat berperan penting karena sekolah adalah merupakan tempat anak belajar dan mendapat ilmu. Di sini di sekolah anak dibimbing dan dilatih untuk membentuk pola perilakunya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, karakteristik perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Di sini usia 0-12 tahun. Perkembangan fisik terbagi menjadi dua,
ada yang bersifat internal, ada juga yang bersifat eksternal. Yang bersifat eksternal biasanya terjadi di dalam tubuh, misalnya perkembangan bertambah besarnya jantung, alat pencernaan, atau paru-paru. Kemudian perkembangan eksternal misalnya seperti bertambah tinggi dan berat badan. Kemudian perkembangan motorik di sini, perkembangan motorik itu berkaitan dengan gerakan tubuh, seperti ada alat organ yang termasuk seperti otot, saraf, otak. Di sini saling terjadi ketergantungan atau berkaitan ya. Di sini otot, saraf, dan otak itu saling bekerja sama melakukan perintah. Kemudian yang kedua adalah perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual adalah perkembangan kognitif pengetahuan anak, seperti kemampuan anak dalam belajar dan dapat berpikir secara konkret dan rasional. Biasanya ini dimulai pada anak usia SD. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan emosi. Perkembangan emosi sebenarnya sudah terjadi pada masa bayi. Di sini bayi menampakkan wajahnya seperti menangis, itu menampakkan karena dia sedih. Kemudian apabila dia tertawa berarti dia menampakkan wajahnya dengan penuh rasa gembira. Jadi orang tualah yang mengarahkan emosi anak kepada yang lebih positif. Kemudian yang keempat adalah perkembangan moral. Perkembangan moral anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, di sini perkembangan oleh lingkungan seperti lingkungan keluarga. Kemudian lingkungan keluarga itu ada orang tua. Di sini orang tua sangat berperan sekali dalam perkembangan anak. Jika anaknya ingin menjadi anak yang sehat, cerdas, terampil, atau berakhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan dari yang dipengaruhi oleh sekolah. Sekolah juga merupakan perkembangan yang mempengaruhi anak, karena di sini di sekolah anak itu menimba ilmu, belajar, dan dibimbing, dididik menjadi lebih baik lagi, sehingga pola perilakunya pun akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kelima adalah perkembangan kesadaran beragama. Perkembangan kesadaran beragama anak sangat tergantung pada orang tua, ya. Apabila pendidikan agamanya bagus yang diberikan oleh orang tua, maka anak pun juga perkembangan agamanya akan bagus dan akan diterima oleh anak itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu isu-isu penting tentang perkembangan anak dan remaja. Di sini biasanya muncul masalah-masalah yang ditimbulkan dari perkembangan anak dan remaja. Yang pertama, problem dalam perkembangan kognitif anak. Ini misalnya yang berhubungan dengan kemampuan berpikir anak. Di sini biasanya anak juga ada yang mengalami kendala dalam pengetahuan kognitifnya. Kemudian yang kedua, problem dalam perkembangan moral anak. Di sini anak kadang mengalami perilaku yang baik dan ada juga anak yang mengalami perilaku tidak baik. Ini dipengaruhi oleh lingkungannya di mana dia berada atau bertempat tinggal. Kemudian yang ketiga ada problem sosial anak. Di sini ada masalah seperti sulitnya anak bergaul atau berinteraksi dengan teman sebayanya. Seperti terjadi pembulian ya. Kemudian yang keempat, problem kepribadian anak. Misalnya anak ada yang berkepribadian baik dan ada juga yang berkepribadian buruk. Di sini tergantung juga oleh lingkungannya. Kemudian yang kelima adalah problem dengan orang tua. Misalnya seperti masalah-masalah yang sering muncul dalam keluarga. Misalnya anak sering mengalami temperamental akibat perceraian orang tua. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Di sini ada aliran napisme. Menurut Schopenhauer, aliran ini perkembangan organisme ditentukan oleh faktor pembawaan atau nativus. Kemudian, aliran empirisme. Aliran empirisme sangat yakin bahwa perkembangan organisme ditentukan oleh lingkungan. Kemudian, aliran konvergensi. Menurut William Stern, aliran ini meyakini bahwa baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama penting bagi perkembangan organisme. Tugas perkembangan remaja.
Di sini tugas-tugas perkembangan remaja yang pertama, kematangan berperilaku etis, yang kedua, kematangan berperilaku hidup religius, yang ketiga, kematangan intelektual, yang keempat, kesadaran tanggung jawab, yang kelima, kemandirian perilaku ekonomis, yang keenam, wawasan dan persiapan karir, yang ketujuh, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang kedelapan, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Selanjutnya, profil perkembangan remaja dan implikasinya dalam pembelajaran perkembangan fisik dan psikomotorik remaja. Di sini ada remaja awal dan remaja akhir. Pada remaja awal, laju perkembangan sangat cepat. Produksi, ukuran tinggi dan berat badan sering kurang seimbang. Munculnya ciri-ciri sekunder, tumbuh bulu pada pubik religion, aktif dalam berbagai permainan atau aktivitas. Kemudian pada remaja akhir, laju perkembangan menurun. Proporsi ukuran tinggi dan berat badan tampak seimbang. Organ reproduksi siap difungsikan, lebih selektif dalam memilih keaktivitas. Selanjutnya, masalah yang mungkin timbul karena perkembangan fisik dan psikomotorik. Self-rejection karena self-image tidak sesuai dengan self-reality. Di sini maksudnya, kecanggungan bergaul antar remaja bahkan dengan orang dewasa sekalipun. Pada remaja kadang-kadang self-image terlalu tinggi atau jauh dari self-reality. Kemudian, gejala emosional seperti rasa malu ketika menstruasi dan perkembangan fisik dan hormonal lainnya. Baik, selanjutnya, profil perkembangan bahasa dan perilaku kognitif remaja. Di sini ada juga remaja awal dan ada juga remaja akhir. Pada remaja awal, perkembangan bahasa dan sandi mulai tertarik pada bahasa asing. Lebih bersifat realisme kritis, mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal. Bakat mulai menunjukkan kecenderungan lebih jelas, cenderung berpikir dan bertindak. Kemudian pada remaja akhir, lebih memantapkan diri pada bahasa asing yang dipilihnya, lebih bersifat rasionalisme idealis, logika formal disertai generalisasi, konklusif, dan komprehensif. Kecenderungan bakat tertentu mencapai titik puncak, sudah mulai berpikir dan bertindak. Kemudian masalah-masalah yang mungkin timbul berkaitan dengan perkembangan bahasa dan kognitif. Yang pertama, belajar bahasa asing yang tidak menyenangkan cenderung benci terhadap pelajaran dan gurunya. Kemudian, cenderung berpikir di sini dan sekarang dalam mengambil keputusan hidup. Sangat rentan dengan pemikiran-pemikiran sesat, tetapi dasar logika berpikirnya kuat. Kemudian, kaya idealisme, pencari idola, rasa ingin tahu, dan diakui dalam hidupnya. Selanjutnya, profil perkembangan perilaku sosial, emosional, moralitas, dan religius remaja. Di sini ada remaja awal dan remaja akhir. Pada remaja awal diawali dengan cenderung ambivalen dalam berteman, kebergantungan pada teman sebaya, dan semangat konformitas. Kemudian pada remaja akhir, bergaul dengan jumlah teman terbatas dan selektif. Ya, dalam memilih teman itu lebih selektif. Mulai fleksibel terhadap teman sebaya. Selanjutnya, masalah-masalah yang mungkin timbul berkaitan dengan perkembangan perilaku, sosial, emosional, moralitas, dan keagamaan. Seperti munculnya perilaku antisosial pada remaja, konflik dengan orang tua, penyalahan guna nafja, mudah digerakkan dalam perilaku destruktif. Selanjutnya, isu dan tantangan untuk mengintegrasikan penelitian perkembangan anak dan remaja ke dalam program persiapan guru. Ilmu mendidik orang dewasa untuk menerapkan teknik berbasis ilmu pengetahuan harus menjadi bagian dari upaya untuk mengintegrasikan penelitian ke dalam praktik. Jadi, di sini perkembangan anak dan remaja memiliki potensi untuk diterjemahkan ke dalam aplikasi praktis untuk praktik pendidikan dan dapat sangat meningkatkan hasil pendidikan bagi anak-anak.
Oleh karena itu, mengintegrasikan penelitian ke dalam praktik terutama bagi seorang guru. Di sini guru mendidik merupakan bagian dari praktik. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi, dapat kita simpulkan, sebelum anak mengenal lingkungan yang lebih luas, maka dia harus mengenal lebih dahulu lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga dan orang tua memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap anak dan lingkungan keluarga juga menjadi awal dari faktor risiko dalam berperilaku, kenakalan, dan tindakan kriminal anak. Hal itu karena lingkungan keluarga lah yang menjadi awal terbentuknya nilai yang diterima oleh anak melalui pola pengasuhnya yang dilakukan oleh orang tua. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja. Kemudian di sini ada sarannya dalam perkembangan remaja merupakan salah satu perjalanan yang bisa mempengaruhi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, butuh arahan serta didikan agar bisa melewati masa-masa transisi itu dengan baik dalam fisik maupun psikisnya, sehingga bisa mengatasi dan mengaplikasikan perubahan-perubahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya mengenai materi studi ilmiah dan isu-isu penting tentang perkembangan anak dan remaja. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.